Oke, selamat pagi anak-anak teacher sekalian. Nah, di video kali ini kita akan belajar dari dua tokoh, yaitu Barnabas dan Paulus ya. Nah, tema kita sepanjang 3 minggu ini adalah belajar dari tokoh, yaitu menciptakan kerukunan seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar dari Daud dan Mephiboset, Esau dan Yakub. Nah, sekarang kita belajar dari Barnabas dan Paulus ya. Boleh dibuka materinya halaman 99. Sudah buka semuanya? Nah, kalau tujuan pembelajaran kita masih tetap seperti minggu lalu, yaitu siswa mampu memahami makna kerukunan, kemudian mampu meneladani sikap-sikap tokoh yang menciptakan kerukunan. Jadi tujuan pembelajarannya masih sama dengan tujuan pelajaran di minggu-minggu yang lalu ya. Oke. Apa yang kita pelajari dari dua tokoh ini, yaitu si Paulus dan Barnabas? Mereka itu akur dan mereka bisa bekerja sama ya. Nah, ini dia teacher buat gambarnya ya. Nah, ini Paulus dan Barnabas, mereka bisa bekerja sama. Nah, kisahnya ini ada di Kitab Para Rasul pasal 9, pasal 11 dan pasal 15. Dan sekarang pun kita akan membahasnya ya. Oke. Nah, Paulus dulu namanya itu bukan Paulus, tetapi namanya adalah Saulus, seperti itu ya. Nah, Saulus ini seorang yang jahat. Dia suka menganiaya orang Kristen. Apabila ada orang Kristen, dia akan menganiaya orang tersebut ya. Nama si Saulus, ingat ya. Sebelum Paulus namanya adalah Saulus. Oke. Nah, mari perhatikan bukunya halaman 99. Saulus hendak ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, ia tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Cahaya itu mengelilinginya. Saulus roboh ke tanah. Perhatikan di gambar, dia jatuh ya. Saulus jatuh di situ. Oke. Kemudian semua orang bersama Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Itu adalah suara dari Tuhan ya. Kemudian semua orang termangu-mangu, mereka mendengarkan suara itu, tetapi tidak dilihatnya orang yang berbicara itu. Saulus bangun dan berdiri, ia membuka matanya tetapi matanya buta ya. Kemudian mereka membawanya ke Damsyik. Jadi orang-orang yang di sekeliling Paulus inilah yang membawa dia ke Damsyik seperti itu. Nah, 3 hari ia tidak makan, tidak minum. Dan 3 hari itu Paulus menjadi buta seperti itu ya. Selama 3 hari Paulus buta ya. Nah, Saulus memang telah menganiaya pengikut-pengikut Yesus ya. Setiap ada orang yang mengaku Kristen, dia akan dianiaya oleh si Paulus seperti itu. Oke. Nah, namun Tuhan mengutus Ananias untuk menjumpai Saulus. Pada waktu itu selaput mata Paulus terbuka. Ya, matanya jadi terbuka seperti itu. Oke. Nah, Saulus dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya dia yang tadinya suka menganiaya orang Kristen, pengikut Yesus, akhirnya dia menjadi teladan. Akhirnya dia mengasihi orang-orang Kristen. Dia menjadi pemberita Injil. Jadi kalau kita lihat kitab baru itu kebanyakan ditulis oleh Paulus ya, kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian murid Yesus belum percaya kalau Paulus itu sudah benar-benar bertobat ya, tetapi Barnabas menerimanya ya. Si Barnabas menerima si Paulus. Ia membawa Yesus kepada para rasul dan menceritakan pengalaman Saulus. Barnabas membawa Saulus ke Antioquia. Perhatikan bukunya halaman 100. Mereka di sana selama 1 tahun. Mereka mengajar banyak orang ya. Di Antioquia murid-murid pertama kali disebut Kristen. Oke. Pada akhirnya Barnabas dan Paulus itu
bersama-sama dan mereka diutus untuk memberitakan Injil Kristus, ya, memberitakan firman Tuhan. Nah, tetapi kedua orang ini memiliki sifat yang berbeda, ya. Barnabas dan Paulus memiliki karakter yang Barnabas mempunyai karakter yang lemah lembut dan tidak mudah marah, sedangkan Paulus karakternya keras dan jiwanya pemberani. Iyalah, Paulus mantan penjahat, kan? Keduanya diutus untuk sama-sama memberitakan Injil. Suatu ketika Barnabas dan Paulus berselisih, mereka berselisih paham. Si Barnabas nggak setuju dengan pendapat Paulus, Paulus pun seperti itu, ya. Namun kedua orang ini mampu menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, ya. Mereka kembali saling mengasihi dan saling menolong. Oke. Nah, coba kesimpulannya anak-anak perhatikan. Masalah dalam keluarga, dalam pertemanan atau di dalam gereja mungkin akan terjadi karena manusia itu cenderung berbuat dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, setiap manusia juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda, akan tetapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya apabila kita memiliki kerendahan hati untuk mengalah. Nah, selain daripada itu, masalah akan terselesaikan apabila kita saling mengasihi dan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, sekarang coba perhatikan bukunya halaman 101. Ya, Yesus adalah guru besar untuk murid-muridnya. Ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia melakukan banyak mukjizat. Ia menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang lumpuh berjalan dan melompat, yang sakit kusta menjadi tahir. Sakit apapun dapat ia sembuhkan. Yesus juga membangkitkan orang mati, yaitu si Lazarus di kota Nain, ya. Murid-murid menghormati Yesus. Meskipun demikian, Yesus tidak minta dilayani. Yesus tidak gila-gila hormat. Dia tidak minta, "Oh, ambilin saya makan, ambilin saya minum." No, ya. Tapi Yesus tetap melayani. Perhatikan gambar, Nak. Di gambar 12:6, Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya. Perhatikan di gambar nih, ya. Nah, ini adalah bentuk kerendahan hati seorang Yesus. Padahal dia adalah seorang Mesias, dia Tuhan, dia Raja, tetapi dia merendahkan hatinya, ya. Dia tidak sombong seperti itu, ya. Sebelum kita baca, mari sama-sama baca halaman 101. Meskipun demikian, Yesus tidak meminta dilayani. Sebelum hari raya Paskah dimulai, ketika mereka sedang makan malam bersama, Yesus melakukan tindakan yang tidak disangka-sangka. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya di pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu, ya. Nanti kalian boleh baca kisahnya ini di Yohanes 13 ayat 4-5. Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya untuk memberi mereka teladan. Teladan itu artinya percontohan, ya. Ia menginginkan muridnya untuk saling melayani, bersikap rendah hati satu sama lain. Oke. Tugas kalian adalah perhatikan gambar 12.6 yang tadi Yesus membasuh kaki muridnya. Apa yang kamu lihat pada gambar? Lalu kamu tulis di buku catatan kamu. Nanti fotokan ke teacher, ya. Apa yang kamu lihat pada gambar, kamu ceritakan. Pelajaran berharga dari Yesus adalah rendah hati, rela melayani, mengasihi, dan menerima semua orang. Nah, ini kamu jelaskan. Rendah hati itu seperti apa? Rela melayani itu seperti apa? Kamu jelaskan di buku catatan kamu, lalu kirimkan ke teacher, ya. Apa sih yang kamu tahu mengasihi? Kan teacher sudah pernah jelaskan mengasihi itu seperti ini. Kemudian menerima semua orang itu teacher sudah jelaskan semuanya. Nah, kamu tuliskan kembali dan itu kamu kerjakan sendiri. Teacher harap untuk materi, untuk tugas kali ini tak usah dulu dibantu oleh orang tua, ya, karena materi-materi ini kan teacher sudah pernah jelaskan. Rendah hati di materi ini sudah ada. Kemudian rela melayani. Nah, ini semua teacher sudah pernah jelaskan. Jadi kalian
Kalau bisa tidak perlulah tanya orang tua. Teacher mau melihat dulu kamu nangkap gak video-video pembelajaran sebelumnya. Kemudian berikutnya halaman 102. Apa saja perilaku yang berlawanan dengan teladan Yesus? Kalau rendah hati itu berarti lawan katanya adalah sombong, ya. Kemudian kalau rela melayani, lawan katanya apa? Ya kan? Mengasihi, lawan katanya apa? Menerima semua orang, artinya lawan katanya kita menolak, seperti itu. Nah, nomor 5, dengan meneladani Tuhan Yesus, kamu dapat hidup rukun dengan semua orang. Apa yang harus kamu lakukan terhadap teman yang suka mengganggu saat bermain? Nah, ini teacher mau kamu sendiri yang jawab. Jangan dulu dibantu orang tua, ya. Apakah kamu dapat mengalah dengan temanmu? Tuliskan contohnya. Pernah nggak kamu mengalah ketika temanmu merebut mainanmu? Apakah kamu pernah mengalah? Oke, itu saja untuk nomor 7 kesimpulan. Teacher pikir itu nggak perlu, ya. Oke, teacher mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menonton video ini. Apapun yang teacher share di video, tetaplah kalian tonton, ya. Oke, catat hal-hal yang perlu di sana supaya kalian memiliki materi nantinya, ya. Oke, ini materi kita untuk hari ini. Teacher ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and shalom.